Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Munawara, NIM 191032139 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan webinar dengan tema Agro Inovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember pada tanggal 1 Juli 2020 untuk memenuhi tugas sosiologi pedesaan oleh dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana, SPMP. Berikut penjelasannya. Berikut adalah keikutsertaan saya dalam mengikuti webinar. Webinar tersebut disampaikan oleh dua pemateri. Pemateri yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo selaku Direktur Pandawa Kencana Multifarm, dan yang kedua, Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DSS, selaku dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut materi kesimpulannya disampaikan oleh Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DSS, dengan tema Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Pada garis besarnya menyampaikan akan 4 submateri. Materi yang pertama, perkembangan revolusi industri 4.0, yang kedua, prinsip rancangan revolusi 4.0, ketiga, titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi pada tahun 2025, yang keempat, sistem pertanian Indonesia dan negara lain. Pada perkembangan revolusi menjelaskan akan bagian perkembangan revolusi industri dari 1.0 sampai dengan 4.0. Prinsip revolusi industri 4.0 menjelaskan akan 4 prinsip yang ada di dalamnya, yaitu 1. Kesesuaian, 2. Transparansi informasi, 3. Bantuan teknik, dan keempat, keputusan mandiri. Selanjutnya pada titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi pada tahun 2025, meliputi 1. Penciptaan robot canggih, 2. Mobil tanpa pengemudi, 3. 5% penduduk konsumen dicetak dalam 3 dimensi, 4. Transportasi pertama dari hati dicetak dengan 3 dimensi, dan lain sebagainya. Contohnya negara maju yang telah menerapkan teknologi canggih dan penggunaan robot yang menyerupai manusia. Dan merupakan hal tersebut adalah inovasi teknologi dalam memudahkan kehidupan manusia. Selanjutnya, pertanian Indonesia di era 4.0. Jika dilihat dengan negara maju lainnya, teknologi pertanian di Indonesia dikatakan masih rendah, maka dibutuhkan peningkatan 10 skill dan penerapan modernisasi pertanian dengan menggunakan Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Dan jika dilihat di Indonesia belum pada tahap penerapan, namun masih pada tahap uji coba yang ada di wilayah Lampung. Maka dari itu perlu untuk peningkatan skill untuk modernisasi pertanian di Indonesia. Selanjutnya penyampaian materi oleh Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo dengan tema Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Secara garis besar menjelaskan akan manajemen pengolahan lahan, manajemen penanaman, manajemen produksi, optimalisasi gen lokal, dan kewirausahaan. Ada manajemen pengolahan menjelaskan akan pengelolaan lahan, sanitasi tanah atau pemberantasan hama penyakit, ketiga penanaman bakteri, keempat drainase dan irigasi yang baik. Pada pengolahan dilakukan dengan cara dicangkul, dibajak untuk berubah struktur, tekstur, dan konturnya. Kedua, sanitasi tanah atau pemberantasan hama dan penyakit. Dilakukan dengan memberikan trichoderma, beauvaria, dan metarhizium pada lahan yang telah diolah. Yang ketiga, penanaman bakteri. Dilakukan dengan penyebaran pupuk kandang pada tanah yang telah diolah. Selanjutnya adalah drainase dan irigasi yang baik, yaitu dengan cara mengatur jalannya air sebagai pemenuhan nutrisi bagi tanaman. Manajemen penanaman yang perlu dilakukan yang pertama adalah penunasan. Merupakan salah satu metode untuk mempercepat pertumbuhan tunas agar dapat hidup seragam. Yang kedua, pembibitan. Merupakan cara untuk mempercepat pertumbuhan secara seragam dan meningkatkan kehidupan tanaman. Yang ketiga, penanaman di lahan. Dilakukan dengan membuat lubang, kemudian diberi pupuk kandang untuk pembibitan siap untuk ditanam di tanah. Yang keempat, NPK 25 dan 16. NPK 25 berguna untuk membantu pertumbuhan tanaman.
dan NPK 16 berguna untuk pembungaan pada tanaman. Manajemen produksi tanaman tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah perlakuan, yang kedua nutrisi, yang ketiga enzim dan hormon, dan keempat air dan vitamin. Yang pertama yaitu perlakuan dengan melakukan pemangkasan pada pohon yang berbuah di ujung cabang batang dipotong dengan bagian ujungnya. Yang kedua nutrisi. Pemberian nutrisi diperhatikan dengan kaidah pemberian 1. Waktu yang tepat 2. Kondisi tanaman yang tepat 3. Kadar dosis pH yang tepat. Yang ketiga, enzim dan hormon. Pemberian enzim dan hormon dengan cara disiram dan disemprotkan pada bagian bawah stomata atau mulut daun. Dan yang keempat adalah air dan vitamin. Air dan vitamin dibutuhkan untuk pemenuhan nutrisi tanaman supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Hambatan yang terjadi di Indonesia adalah 1. Pencemaran, 2. Lahan pertanian yang berkurang, 3. Lahan yang tidak termanfaatkan, dan keempat adalah perubahan iklim. Jika itu diolah dan diatasi, maka dapat menciptakan sumber daya lokal untuk memenuhi kemandirian pangan, sehingga tidak perlu untuk impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya adalah kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Yang pertama adalah profesional, yang kedua komitmen yang kuat, dan yang ketiga mempunyai sifat perjuangan yang tangguh. Maka jika itu dimiliki oleh individu, maka akan membentuk jiwa kepemimpinan yang kuat. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.